Aduh, 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 kenapa sih asuransi kesehatan sekarang mahal banget? Naik mulu, naik mulu, naik mulu premi asuransi kesehatan. Kenapa sih? Yuk aku bantu kasih penjelasan dari OJK. OJK pelototin banyak rumah sakit nakal di Republik Indonesia. Overutilisasi asuransi bengkak. Sejumlah rumah sakit diketahui menerapkan overutilisasi terhadap pelayanan kesehatan dan membuat beban asuransi kesehatan menjadi lebih berat. OJK pun turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Overutilisasi bisa terjadi pada saat pemberian layanan kesehatan, baik dari sisi pemberian layanan medis maupun dari aspek pemberian obat-obatan. Saat ini, OJK juga terus mendorong perusahaan asuransi untuk memberikan edukasi yang masif kepada seluruh pemegang polis dengan memanfaatkan informasi yang banyak tersedia dari rumah sakit rekanan. Sebelumnya, klaim asuransi naik signifikan mencapai 32,9%. Wow, 1% lagi 33% loh ya. Pada kuartal 3 tahun 2023. Sejumlah faktor menjadi pendorong, salah satunya adalah overcharge biaya dari rumah sakit. Menurut data AJI, klaim asuransi kesehatan naik 32,9 per September 2023 menjadi 15,24 triliun. Untuk pertama kalinya nilai klaim kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan klaim meninggal dunia. Faktor pertama adalah masalah inflasi kesehatan yang diperkirakan naik 15%. Faktor kedua, adanya kelebihan charge alias overcharging dari rumah sakit. Belakangan istilah ini dikenal dengan overutilisasi. Ini mungkin didorong manfaat asuransi modern itu bisa tinggi sekali, bisa sampai 35 miliar secara total. Jadi mungkin yang diklaim itu 100 juta, tapi plafonnya 35 miliar. Jadi ada kecenderungan untuk menambah treatment pengobatan sesuatu yang nggak penting. Jadi maksudnya sekarang itu kan asuransi kesehatan kita itu bisa limitnya tuh sampai 35 miliar, ada yang 50, bahkan ada yang 90 miliar gitu di kartu kesehatan dari semua perusahaan asuransi kan. Nah terus ya kalau cuma 100 juta dari 35 miliar memang kelihatannya kecil gitu. Tapi sebenarnya bisa saja itu tagihannya ada penambahan-penambahan, treatment-treatment yang nggak penting gitu loh, maksudnya si OJK dan si AAJI ke pihak rumah sakit. Faktor ketiga adalah soal permasalahan nasabah yang biasanya datanya tidak sesuai dengan pengajuan polis. Nah, siapa nih yang pernah ngajuin polis? Mepet-mepet, udah ketahuan mau sakit, baru ngajuin polis, terus nggak jauh-jauh, habis nggak berapa lama punya polis langsung ngeklaim. Nantinya akan diusahakan ada beta exchange antar member AJI sehingga ada credit scoring. Jadi nanti bisa tahu ini orang berhak atau enggak dapat asuransi. Tuh, perhatiin ya. Kedepannya si AAJI dan OJK akan lebih memperketat lagi untuk kalian bisa masuk asuransi. Jadi pastikan kalian punya asuransi waktu sehat. Kalau udah sakit-sakit, nggak bakal diterima sama asuransi. Supaya beban asuransi itu tidak terlalu berat. Kasian dong orang-orang yang masuk asuransi dengan jujur. Jadi udah kejawab ya, kenapa sih biaya asuransi di Indonesia naik terus? Jangan tanya-tanya lagi nih. Apalagi kalau misalnya bilang, kenapa sih Prudential naik terus asuransinya, asuransi kesehatannya? Bukan cuma Prudential, ya sayang ya KKI ya darling ya bebek aku ya. Semua asuransi.